Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Nah, jadi banyak kegiatan ya teman-teman dalam peternakan mandiri atau peternakan pembibitan. Tidak sesederhana pembesaran. Nah, jadi secara otomatis karena kegiatannya pun lebih banyak daripada pembesaran, sehingga wajar jika keuntungannya pun berbeda teman-teman dan sahabat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjumpa kembali di channel Rusky Pikatra. Kali ini salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar ternak entok. Kita lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sahabat semua, saya perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman kita dari peternak pembesaran beralih kepada pembibitan. Ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan kupas tuntas apa yang menyebabkan mereka kemudian beralih kepada peternakan mandiri atau peternakan pembibitan ya teman-teman. Ternyata menurut saya setelah saya kaji ya, peternakan mandiri atau peternak pembibitan itu sedikit lebih menguntungkan ketimbang ketika kita beternak entok secara pembesaran. Nah, kenapa? Di sini akan saya berikan beberapa perbedaan ya antara peternakan pembesaran dengan peternakan mandiri atau pembibitan. Hal yang paling menonjol adalah tentang kegiatan. Jadi kegiatan yang harus kita lakukan untuk peternak entok dengan sistem peternakan mandiri atau peternakan pembibitan itu lebih banyak kegiatannya ketimbang peternakan entok sistem pembesaran. Nah, diantaranya ketika entok-entok yang kita ternak melalui sistem peternakan mandiri atau pembibitan, yaitu ketika saat mereka pada mulai bertelur. Nah, jadi ada tugas yang dilakukan oleh peternak mandiri atau peternakan pembibitan yang tidak ada pada peternakan pembesaran, yaitu kita harus mengutip telur seandainya kita melakukan penetasannya itu menggunakan mesin tetas. Jadi kegiatan kita ketika entok-entok atau indukan-indukan entok ini sudah mulai bertelur, maka tugas kita mengumpulkan telur-telur yang sudah mereka produksi untuk kita tarik dan kita masukkan ke mesin tetas. Ya. Nah, setelah dimasukkan mesin tetas, tentu saja kita akan punya kegiatan lagi. Ketika mesin tetas yang kita gunakan adalah mesin tetas bukan otomatis atau manual, maka kita setiap hari harus ada kegiatan membolak-balikan telur. Berbeda ketika kita menggunakan mesin tetas yang secara otomatis, maka kita hanya akan memasukkan telur tersebut dan kita akan menunggu sampai usia telur dari telur entok ini menetas. Nah, kemudian yang ketiga, ketika telur-telur yang sudah kita masukkan ke dalam mesin tetas sudah pada mulai bertelur, maka kita juga akan punya kegiatan lagi, yaitu mengeluarkan mereka dan kemudian kita akan menjualnya. Nah, jadi ada banyak kegiatan di sini ya teman-teman, di peternakan mandiri atau peternakan pembibitan ya. Nah, karena dari mereka bertelur sampai kepada panen, bahkan sampai kepada penjualan DOD ya, itu kita selalu ada kegiatan terus ya, berkesinambungan, sehingga di sini yang kita mainkan adalah siklus ya teman-teman. Jika populasi yang ada di dalam kandang entok kita itu jumlahnya banyak, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa 1 minggu ya menjual DOD ya teman-teman, dengan catatan populasi yang sudah ada di kandang entok kita sudah banyak. Berbeda dengan peternakan pembesaran. Kalau peternakan pembesaran ya, tidak ada kegiatan lain selain kita hanya membesarkan mereka. Ya, kegiatan kita ya hanya memberi makan setiap harinya ya, terkecuali ketika entok itu ada yang terlihat sakit misalnya, maka kita akan melakukan penanganan misalnya dengan memberikan vitamin-vitamin seperti Vitasik dan yang lainnya. Jadi intinya
peternakan mandiri atau peternakan pembibitan ini jauh lebih besar kegiatannya, jauh lebih banyak kegiatannya ketimbang peternakan entok secara pembesaran. Ya teman-teman. Nah, secara otomatis teman-teman dan sahabat semua, karena peternakan mandiri atau peternakan pembesaran itu lebih banyak kegiatannya, lebih banyak hal yang perlu kita lakukan ketimbang ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran, maka hasilnya pun akan berbeda. Itulah penyebabnya kenapa banyak sekali teman-teman dan rekan-rekan kita dari peternak pembesaran mengalihkan peternakan pembesarannya kemudian banting setir ke dalam peternakan mandiri atau peternakan pembibitan. Ya, karena di dalam peternakan mandiri ini, di dalam peternakan pembibitan ini kita akan memainkan siklus ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin setiap minggunya kita bisa melakukan penjualan, ya, kita bisa panen telur, ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman dan sahabat semua. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Ya, teman-teman dan sahabat semua perlu dipahami bersama. Ya, kenapa saya menceritakan tentang ini semua? Karena supaya nanti ada perbedaan setelah kita bandingkan ya teman-teman. Ya, adanya perbedaan itu ketika sudah kita bandingkan antara hasil peternakan mandiri atau pembibitan dengan peternakan sistem pembesaran. Dan terbukti peternakan sistem mandiri atau sistem pembibitan ini ya teman-teman sedikit lebih banyak menguntungkan ketimbang peternakan entok sistem pembesaran. Ya, tapi bukan berarti peternak entok dengan sistem pembesaran ini tidak mendapatkan keuntungan. Tetap akan mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Tergantung dari populasi yang ada di kandang entok kita. Karena kalau pembesaran ini kita hanya mengejar bobot ya teman-teman. Nah, jadi tugas utama kita ketika kita peternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran ini, kita hanya fokus kepada bobot. Bagaimana caranya supaya entok-entok ini cepat besar dan mempunyai bobot yang berat. Itu intinya. Jadi pakan-pakan apa saja yang kemudian kita berikan kepada mereka supaya mereka cepat besar dan juga berbobot. Ya, fokusnya hanya itu. Berbeda dengan peternakan sistem mandiri atau pembibitan. Banyak sekali yang harus kita tangani, banyak sekali yang harus kita pikirkan, ya. Bagaimana cara supaya agar indukan entok ini cepat bertelur, dan bagaimana cara supaya indukan ini mampu memproduksi banyak telur. Dan ketika kita tidak mau menggunakan mesin tetas untuk menetaskan telur-telur mereka, maka kita akan gunakan indukan itu ya, yang untuk mencetak ya DOD-nya. Dan bagaimana cara supaya indukan entok itu bisa sempurna untuk menetaskan telur-telur yang mereka produksi. Jadi banyak yang perlu kita tangani, yang perlu kita pikirkan di dalam peternak entok menggunakan sistem mandiri. Tidak sesederhana pembesaran. Nah, jadi secara otomatis karena kegiatannya pun lebih banyak daripada pembesaran, sehingga wajar jika keuntungannya pun berbeda teman-teman dan sahabat semua ya. Nah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.